Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, sebuah hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu an menunjukkan betapa mulianya perilaku Nabi Muhammad SAW kepada seorang anak Yahudi. Dari hadis itu, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh yang paling indah tentang belas kasih pada sesama manusia, sekalipun mereka adalah ahli kitab. Nabi SAW juga menunjukkan tekadnya untuk menuntun mereka ke dalam Islam. Lantas, bagaimanakah kisah selanjutnya? Berikut ini kisah selengkapnya. Sahabat Muslim, pada suatu hari, Rasulullah SAW sedang menjenguk orang sakit yang sangat disayanginya. Beliau SAW mengunjungi seorang anak laki-laki Yahudi yang telah bekerja untuknya sebagai pelayan pribadinya. Anak laki-laki itu biasa membawakan air wudhu bagi Nabi Muhammad SAW, mengambilkan sandal dan menjalankan tugas untuknya. Saat itu, Nabi SAW merasa terganggu dengan ketidakhadiran anak laki-laki tersebut. Jadi beliau pergi ke rumahnya untuk mengunjunginya dan menanyakan kabarnya. Mengetahui anak laki-laki tersebut sakit, Rasulullah SAW masuk ke dalam dan duduk di dekat kepala anak laki-laki itu. Ayah anak laki-laki itu duduk di hadapannya. Nabi SAW memandang anak laki-laki itu dengan penuh kasih sayang, sedih melihat dia hampir meninggal di usia yang begitu muda. Rasulullah kemudian memanggil anak laki-laki itu untuk mempertimbangkan apa yang paling dia butuhkan saat ini. Agama yang dengannya dia akan bertemu Tuhannya. Dia berkata, "Terimalah Islam. Nyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan akulah utusannya." Anak laki-laki itu menerimanya. Ia pernah menjadi hamba Nabi Muhammad SAW dan selama itu pula ia mengenal akhlak, budi pekerti, dan perangai Nabi Muhammad SAW. Anak laki-laki itu pun telah mengenali pada diri Nabi SAW sifat-sifat seorang utusan Allah. Dia tahu bahwa beliau SAW bukanlah seorang tiran atau orang yang berpura-pura. Meskipun demikian, anak laki-laki itu masih merasakan otoritas ayahnya dengan tajam. Jadi dia memalingkan wajahnya ke arah ayahnya dan memandangnya dengan penuh permohonan, menunggu persetujuan ayahnya. Sekali lagi, Nabi SAW mengajak anak laki-laki tersebut untuk menerima Islam. Melihat bahwa kehidupan anak laki-laki tersebut dengan cepat memudar, pada saat itu, ayah anak laki-laki itu pun berkata, "Taatilah Abul Qasim, katakan apa yang Nabi Muhammad perintahkan padamu." Anak Yahudi itu pun kemudian mengucapkan kata-kata, "Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Anda adalah utusan Allah." Dia mengucapkan kata-kata ini dengan nafas terakhirnya. Ketika Nabi SAW keluar dari rumah anak laki-laki itu, dia merasa hangat karena Allah telah memberinya petunjuk. Nabi Muhammad SAW berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menggunakanku untuk menyelamatkannya dari api neraka." Kemudian Rasulullah SAW berpaling kepada para sahabatnya dan berkata, "Adakanlah sholat jenazah saudaramu." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sahabat Muslim, dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa kita harus belajar dari kejadian ini bagaimana Nabi Muhammad SAW bersikap terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan. Adalah penting bahwa Nabi SAW memilih seorang anak laki-laki Yahudi untuk menjadi pelayan pribadinya. Berapa banyak sahabat yang pasti mendambakan kehormatan posisi itu? Berapa banyak umat Islam yang akan sangat gembira jika putra-putra mereka mengabdi pada Nabi Muhammad SAW. Meski demikian, Nabi SAW memberikan pekerjaan itu kepada seorang anak laki-laki Yahudi. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kita hendaknya mempunyai sikap yang seimbang, bersahabat dan wajar dalam menghadapi orang yang berbeda agama, baik itu Yahudi, Kristen, atau lainnya. Tidak ada ketegangan atau keterasingan dalam hubungan Nabi SAW dengan non-Muslim. Ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan sekelompok orang yang beragam, Yahudi, dan penyembah berhala, beliau akan duduk bersama mereka, berbicara dengan mereka, dan mengajak mereka masuk Islam. Nabi SAW akan berpisah dengan mereka secara damai saat dia datang.
Nabi SAW akan mengunjungi non-muslim di rumah mereka. Nabi SAW menerima undangan mereka dan membuka rumahnya untuk mereka. Sebagaimana telah kita lihat, Nabi Muhammad SAW bahkan memperkerjakan seorang non-muslim untuk menjadi pembantu rumah tangga pribadinya. Ini adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Bergaul dengan orang lain adalah cara terbaik untuk membuat non-muslim mengenal Islam dan mengenal Muslim sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Hal ini meruntuhkan hambatan antar manusia dan menciptakan peluang bagi mereka untuk belajar tentang Islam dengan benar. Inilah sebabnya mengapa anak Yahudi itu menerima anjuran Nabi SAW untuk memeluk Islam, karena dia tahu tentang Islam. Dia tahu bahwa Nabi SAW berperilaku. Dia melihat kejujuran dan integritasnya. Perkenalan yang dekat dengan Nabi SAW itulah yang menyadarkan bahwa Nabi Muhammad SAW memang benar-benar utusan Allah. Inilah sebabnya mengapa sangat mudah baginya untuk membuat perubahan penting di saat-saat terakhir hidupnya yang sulit. Kita harus melihat dalam kejadian ini rasa kemanusiaan yang harus ditunjukkan oleh umat Islam dalam berurusan dengan non-muslim. Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kita diperintahkan untuk mengunjungi non-muslim ketika mereka sakit. Di masa perang, ketika kita diserang oleh penyerang non-muslim, kita diperintahkan dalam Al-Quran untuk membawa makanan dan perbekalan kepada tawanan perang manapun yang mungkin kita tangkap. Ketika prosesi pemakaman seorang Yahudi melewati tempat Nabi SAW duduk, dia berdiri memberi hormat. Ketika ditanya mengapa dia berdiri, Nabi menjawab, "Apakah dia bukan manusia?" Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi SAW tidak sedang mengunjungi pemimpin atau pejabat terkemuka non-muslim. Anak laki-laki itu hanyalah seorang pelayan. Namun Nabi SAW menghargainya sebagai manusia. Inilah sifat-sifat yang dipelajari para sahabat dan penerus dari Nabi SAW, dan karena sifat-sifat mulia inilah banyak hati yang terpikat pada Islam. Sahabat Muslim, demikianlah kisah Nabi Muhammad SAW dan seorang anak Yahudi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian video kali ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.